Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan? Iya, sudah semuanya bagus. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, sebelum kita belajar di sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu biar kita semangat belajarnya, konsentrasi biar tidak lemas ya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Silahkan Andi pimpin doanya. Oke, baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, Bapak akan mengabsenkan kalian dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya, bagus. Oke, baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan masuk subtema 3. Kemarin kita sudah belajar subtema 2. Apa bunyinya? Apa judulnya? Ada yang tahu? Subtema 2? Iya, hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Kita harus melaksanakan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sekarang pada hari ini kita masuk subtema 3. Subtema 3. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Jadi dimanapun kita berada anak-anak, kita harus melaksanakan atau menerapkan hidup sehat, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di tempat bermain, atau di mana saja kita berada, kita harus menerapkan hidup sehat dan bersih. Kenapa kita harus menerapkan hidup sehat dan bersih? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, kenapa? Iya, bagus ya, supaya kita terhindar dari penyakit. Ya, jadi kita harus menerapkan hidup bersih dan sehat, harus menjaga kebersihan kita, baik kebersihan badan, kebersihan rumah, pakaian, semuanya harus bersih agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, semua orang ingin sehat, semua orang tidak mau sakit. Ya, sakit itu tidak enak ya nak. Nah, kalau kamu sakit, kamu tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain. Jadi kita harus, supaya sehat, harus menerapkan hidup bersih dan sehat, harus menjaga kebersihan. Oke, baiklah. Hari ini Bapak, sebelum kita belajar, Bapak akan membacakan indikator pencapaian kompetensi. Untuk bahasa Indonesia, menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat. Menggunakan bahasa lisan, dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah, membantu pemahaman secara tepat. Kemudian yang kedua, mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat, menggunakan bahasa tulis secara tepat. Yang ketiga, menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Kemudian yang keempat, menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Yang kelima, membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, baik. Sekarang untuk matematika, adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan tepat. Dan yang untuk SBDP, yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan benar,
mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan benar. Yang keempat, menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya dengan benar. Oke, baiklah anak-anak, sekarang coba kamu lihat bukunya halaman 105. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kemarin di tema 2, di subtema 2, hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, kita sudah mempelajari untuk bahasa Indonesianya, kita sudah mempelajari membaca teks tentang hidup sehat di lingkungan sekolah. Oke, sekarang Bapak kasih pertanyaan dulu. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Ya, bagus, benar. Ada lagi yang lain? Coba. Yang kedua pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Ada yang bisa menjawab? Iya, bagus, benar ya. Kemarin MTK untuk matematika kita sudah belajar di subtema 2, kita sudah belajar menentukan sisi, titik sudut, ya kan? Dan sudut pada bangun datar. Coba sekarang Bapak tanya untuk yang matematika ya. Bapak kasih pertanyaan lagi. Coba untuk bangunan persegi ada berapa sisinya? Ayo, siapa yang bisa? Bangunan persegi ada berapa? Bangun datar persegi sisinya? Iya, benar, ada 4. Sekarang yang kedua, pertanyaan matematika yang kedua. Kita mengulang pelajaran kemarin ya, yang sudah kita pelajari. Bangunan segitiga, bangun datar segitiga. Tahu kan bangun datar segitiga? Sudah belajar kan? Oke. Ada berapa titik sudut pada bangun datar segitiga? Siapa yang bisa? Oke, ada berapa? Iya, ada 3 titik sudutnya ya. Ada 3. Untuk SBDP kemarin kita sudah pernah belajar tentang gerak tarian, ya kan? Untuk gerak tarian ada 3 gerak tariannya. Siapa yang masih ingat? Ayo. Ada yang masih ingat? Iya, bagus. Berarti anak-anak Bapak semuanya belajar di rumah. Belajarnya dengan sungguh-sungguh. Oke. Sekarang kita masuk subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, coba kamu lihat halaman 105 itu. Nampakkan gambarnya. Sekarang Bapak kasih pertanyaan lagi berdasarkan gambar itu. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Oke. Menurutmu, mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Ayo, ada yang bisa? Iya, benar. Yang ketiga, apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Setuju nggak? Oke, setuju. Kenapa setuju? Ya, bagus. Yang pertama, perhatikan, kita akan mempelajari, coba perhatikan pembelajaran 1. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Oke, Bapak minta si Dava sama si Reza membacakan teksnya. Ayo dibaca. Teman-teman yang lain mendengarkan ya. Oke. Sudah? Iya. Sudah paham apa yang dibacakan Dava dan Reza tadi? Paham nggak? Bisa memahami nggak? Ya, bagus. Kalau sudah paham, kamu jawab pertanyaan di halaman 107 ini. Ayo berlatih. Ya, ini. Dayu dan teman-teman, Bapak bacakan dulu pembelajaran satunya. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Tadi anak-anak sudah dengarkan percakapan yang dibacakan teman kamu tadi? Ya, intinya kita harus menjaga kebersihan di tempat kita
main. Misalnya kamu bermain di mana? Misalnya kalau di sekolah kamu bermain di sanggar atau di halaman. Kita harus menjaga kebersihan di tempat bermain itu. Jangan kita membuang sampah sembarangan. Terus di rumah misalnya kamu bermainnya di mana? Ada yang main mungkin di lapangan atau di fasum, misalnya main sama teman-temannya. Nah, di tempat kita bermain itu jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Jangan sampai kita mengotori lingkungan tersebut. Nah, kalau bisa habis makan sampahnya dibuang di tong sampah, jangan dibuang sembarangan. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan, maka penyakit akan mudah menyerang kita. Mau terkena penyakit? Tidak bagus. Semua orang ingin sehat. Oke. Ini di sini ada kegiatan membaca. Nanti untuk latihannya terakhir dijawab. Bapak akan menugaskan kamu untuk mengerjakan latihannya ya. Sekarang ayo membaca. Judulnya tempat bermain yang bersih. Dalam kegiatan membaca ini, Bapak minta anak-anak Bapak membacanya dengan intonasi dan lafal dan intonasi yang tepat ya. Jadi intonasinya harus bagus, harus tepat. Lafalnya juga harus tepat. Perhatikan tanda bacanya. Bapak contohkan ya. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Baiklah anak-anak Bapak, sekarang kita sudah belajar tadi tentang percakapan dan membaca teks. Sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan halaman 107 ya. Halaman 107, ayo berlatih dan kamu jawab. Kemudian halaman 109, bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Coba kamu amati gambar dengan teliti. Kamu kerjakan sekarang. Baik, udah selesai anak-anak? Iya, kumpulkan tugasnya, nanti Bapak akan menilainya. Tugasnya dikumpulkan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa sudah cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa besok datang ke sekolah seperti biasa, belajar ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.